Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Baiklah teman-teman sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang salah satu rukun Islam, yaitu zakat. Zakat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh umat Islam yang mampu, yang memiliki harta lebih, yang mencapai satu nisab atau batas tertentu harta yang dimiliki dan mencapai haul atau batas 1 tahun, tergantung pada komoditi atau kekayaan atau harta apa yang dimiliki. Penjelasan lebih lanjut mengenai takaran zakat, besaran zakat, itu dibahas lebih detail dalam fikih, ya, kitab-kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum zakat. Zakat ini diwajibkan berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Berdasar juga pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Salah satunya itu adalah zakat. Dan juga berdasarkan pada salah satu ayat Al-Quran mengenai ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menyimpan hartanya, yang mengakumulasi harta kekayaannya tetapi tidak membagikannya kepada sesama, yaitu ayat Al-Quran yang berbunyi, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Mereka, yaitu orang-orang yang menyimpan hartanya, emas dan peraknya, dan tidak menafkahkannya kepada orang lain, menafkahkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka kabarkan kepada mereka akan ada ancaman yang itu sungguh besar, yang itu sungguh menyakitkan bagi mereka nanti di akhirat. Teman-teman semuanya yang berbahagia, yang perlu kita ketahui kenapa zakat ini menjadi bagian dari pondasi di dalam kita beragama. Yang pertama dan utama adalah karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita mempersaksikan diri kita bertauhid, kita bersyahadah, itu dalam rangka ifradul ma'bud. Kita itu dalam rangka mentauhidkan bahwasanya yang kita sembah satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya tidak ada yang lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan fa innal mahabbata la taqbalu syirkata, bahwasanya kecintaan kita kepada Allah itu tidak menerima untuk disekutukan. Kalau kita hanya bertauhid dengan lisan kita bahwasanya Allah itu satu, tetapi perbuatan kita itu tidak menyatakan diri kita itu memiliki tingkatan tertentu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bimufaraqatil mahbub, dengan meninggalkan harta dunia yang kita cintai ini, dengan merelakan sebagiannya yang kita cintai itu untuk diberikan kepada orang lain, maka kecintaan kita kepada makhluk, kecintaan kita kepada harta benda, kecintaan kita kepada kekayaan, kepada aset kita itu telah mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai, yang memerintahkan kepada kita untuk membagikannya kepada sesama. Jadi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersekutukan
terkalahkan oleh kecintaan harta yang kita dapatkan, yang kita akumulasi, yang kita simpan tanpa kita bagikan. Maka Allah sedang menguji diri kita dengan zakat itu sebetulnya, apakah kita itu lebih mencintai harga kita, maka kemudian kita akumulasi dan kita simpan, ataukah kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya, membagikan sebagian dari harta yang kita miliki itu. Rekan-rekan semuanya yang berbahagia, ketika kita berzakat, ada beberapa hal yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah menyegerakan. Ketika sudah terpenuhi syarat kita berzakat, kita memiliki harta yang melampaui 1 nisab, kita miliki lebih dari 1 tahun, maka kita perlu mensegerakan zakat itu. Itu bagian dari tugas seorang muzaki. Kemudian tugas seorang muzaki atau orang yang berzakat diantaranya juga adalah al-israr. Nah ini, jadi menyamarkan, menyembunyikan, sehingga orang lain itu tidak mengetahuinya, sehingga hati yang dia miliki itu lebih jauh dari perasaan riya atau sum'ah, ingin didengar atau diketahui orang lain, itu untuk menjaga hati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal baik apapun yang di dalam hatinya itu ada unsur atau perasaan riya, pamer atau takabur atau didengar oleh orang lain. Maka al-israr, merahasiakan, adalah bagian dari tugas orang yang berzakat. Kemudian yang ketiga, seseorang tidak merusak sedekahnya itu bil manni wal adha, yaitu dengan membicarakannya, memperdengarkannya, menceritakannya kepada orang lain. Nah, menarik untuk diketahui teman-teman semuanya yang berbahagia, bahwasanya di balik kita dianjurkan untuk merahasiakan amal baik kita di dalam kita berzakat, di dalam kita bersedekah, itu adalah juga dalam rangka untuk hadku satril fakir, dalam rangka supaya kita tidak melanggar. Orang yang menerima itu sebagai orang fakir diketahui oleh banyak orang, dipertontonkan kefakirannya dengan menerima zakat itu dari kita. Karena ada di antara orang fakir yang merasa malu, yang tidak berkenan hatinya apabila ketika dia menerima itu kemudian kita foto misalkan, kita video misalkan, kemudian kita sebarkan. Itu ada ketidakrelaan atau ketidakperkenaan dari dirinya. Seorang fakir itu dilihat sebagai orang yang membutuhkan. Maka merahasiakan itu dipandang lebih baik oleh para ulama daripada kita menyiarkan kegiatan kita, aktivitas kita, sedekah kita. Meskipun di dalam Al-Quran jelas kita bersedekah secara diam-diam itu juga boleh. Kita bersedekah dilihat oleh beberapa orang itu juga boleh. Maka di dalam Al-Quran wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Ya, bersedekahlah kalian bisa secara rahasia, diam-diam, samar, dan juga kalian bisa bersedekah dengan diketahui oleh banyak orang. Diketahui oleh banyak orang ini boleh dilakukan juga kalau dalam rangka tarhiban linnasi fil iktida, supaya orang lain yang melihat itu mencontoh. Tetapi cara ini hanya boleh dilakukan oleh mereka yang hatinya aman. Tidak sedikit pun ada tendensi untuk riak. Tetapi kalau hatinya ini belum aman, masih lemah, masih ingin dipuji, masih ingin dilihat banyak orang, senang apabila itu disaksikan lebih banyak orang, maka
itu bisa merusak pahala yang dia peroleh dari berzakat, itu akan lebur. Maka disarankan apabila kita berzakat, kita bersedekah kepada orang lain, itu kita merahasiakannya supaya tidak hati kita terdorong pada perasaan riya, dan untuk menjaga perasaan orang yang menerima itu sebagai orang fakir yang tidak berkenan apabila dilihat oleh banyak orang. Rekan-rekan dan teman-teman semuanya yang berbahagia, di dalam berzakat bukan hanya tugas seorang muzaki seperti tadi saya jelaskan sebaiknya untuk isror, tetapi bagi orang yang menerima itu juga memiliki tugas atau memiliki kode etik ketika dia itu menerima. Salah satunya adalah apabila dia menerima suatu pemberian dari orang lain, zakat dari orang lain, maka dia harus menempatkan itu sebagai bagian dari pemberian yang sesungguhnya, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadikan penolong bagi dirinya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang dia terima itu dia gunakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemudian juga berterima kasih kepada orang yang memberi, wa yad'ulahu wa yusni alaihi, mendoakannya dan memberikan apresiasi atau pujian kepadanya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa tidak bersyukur kepada sesama manusia, tidak berterima kasih, maka sama saja dia tidak bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada tugas atau kode etik bagi orang yang memberi, juga ada tugas atau kode etik bagi orang yang menerima. Demikian teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.